Hal utama yang perlu Anda pahami agar Anda dapat membebaskan diri dari kecanduan pornografi dan menjalani kehidupan yang baik adalah dengan memahami bagaimana kebiasaan Anda dan bagaimana Anda bisa mengganti kebiasaan yang negatif dengan kebiasaan yang positif. Inilah langkah pertama dan yang terpenting yang harus dipertimbangkan seseorang jika mereka benar-benar serius ingin membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Dalam bukunya The Power of Habit, Charles Duhigg membahas tentang Golden Rule yang ia sebut dengan The Habit Loop, yang dijelaskan bahwa kebiasaan apapun, baik itu kebiasaan baik ataupun buruk, berjalan dalam siklus yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan penghargaan. Pemicu adalah apa yang dapat memicu dan mendorong Anda melakukan tindakan yang kita sebut sebagai kebiasaan, atau dalam konteks ini kita sebut dengan adiksi atau kecanduan. Kemudian rutinitas yang merupakan pengulangan dari tindakan yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Dalam kasus ini adalah siklus menonton pornografi dan pemuasan diri. Lalu penghargaan yang diinginkan oleh otak setelah Anda menyelesaikan suatu tindakan. Sangatlah penting untuk memahami siklus ini, karena jika kita dapat mengidentifikasi sinyal atau pemicu yang dapat memicu aktivitas yang tidak diinginkan, maka kemungkinan besar kita akan dapat menghentikan aktivitas itu sendiri. Karena seringkali seseorang cenderung fokus untuk mengubah tindakan atau perilakunya, dan melupakan pemicu yang bertanggung jawab atas kebiasaan tersebut. Untuk saat ini saya hanya akan membahas tentang sinyal atau pemicu. Pada dasarnya ada 5 kategori pemicu. 1. Waktu spesifik. 2. Tempat tertentu. 3. Kehadiran orang-orang tertentu. 4. Emosi spesifik. Dan 5. Perilaku ritual spesifik. Mari kita bicara tentang masing-masing kategori pemicu ini sehingga kita dapat memahami lebih jauh mengenai siklus kebiasaan. 1. Waktu spesifik. Contohnya kebanyakan pecandu menonton pornografi saat lewat tengah malam. Maka terjaga pada waktu itu adalah pemicu bagi mereka untuk mengulangi aktivitas pornografi. Lalu apa solusinya? Sederhana, tidurlah lebih awal, niscaya Anda akan dapat memutus siklus tersebut. 2. Tempat tertentu. Otak kita akan selalu mengasosiasikan tempat-tempat tertentu yang kita kunjungi, termasuk situs web tertentu di internet dengan perilaku kita. Jadi jika Anda mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti klub, pusat perbelanjaan, jalan-jalan populer, dan sebagainya, maka kemungkinan besar Anda akan pulang pada hari itu dengan banyak ketegangan seksual yang dapat menyebabkan Anda kambuh. Apa solusinya? Cukup dengan menghindari pergi ke tempat-tempat tersebut. 3. Kehadiran orang-orang tertentu. Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa seseorang akan selalu cenderung untuk mengikuti agama atau gaya hidup teman dekatnya. Maka berhati-hatilah dengan siapa kalian berteman. Jadi jika teman Anda mengajak kepada Anda yang tidak disukai Allah, maka lebih baik Anda temukan lingkaran teman yang lebih baik yang secara positif mempengaruhi Anda untuk melakukan hal yang benar. 4. Emosi spesifik. Terkadang kebosanan bisa menjadi pemicu untuk kambuh atau mengulangi aktivitas yang tidak diinginkan. Jadi apa solusinya? Teruslah menyibukkan diri dan menjadi orang yang produktif. 5. Perilaku ritual spesifik. Banyak pecandu yang tanpa tujuan menelusuri internet, situs media sosial, halaman profil orang yang tidak dikenal, video YouTube yang tidak perlu, dan sebagainya. Alhasil selalu berakhir dengan menonton pornografi. Menghabiskan waktu tanpa tujuan menelusuri internet dapat memicu kecanduan Anda lebih banyak lagi. Jadi yang Anda butuhkan di awal perjalanan Anda menuju pemulihan adalah mengidentifikasi pemicunya. Dan Anda akan dapat menghindari tindakan itu sendiri.